Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ramdhani. Kali ini kita akan melanjutkan materi teori graf. Kita akan membahas tentang tur Euler dan lingkaran Hamilton. Baik. Tur Euler. Sebelum kita membahas tentang tur Euler, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Suatu trial yang melewati setiap sisi di G dikatakan trial Euler. Trial masih ingat? Trial adalah suatu jalan yang hanya melewati sisinya paling banyak satu kali, gitu ya. Jadi tidak ada sisi yang dilewati lebih dari satu kali pada trial. Kita akan cek apakah graf G ini memiliki trial Euler. Apakah ada trial yang melewati setiap sisi di G? Ya, jadi apakah ada jalan yang melewati semua sisi di G tepat satu kali? Kenapa? Karena trial itu kan tidak boleh dilewati lebih dari satu kali. Nah, sedangkan di sini semua sisinya harus dilewati. Berarti dilewatinya tepat satu kali gitu, ya. Namun di sini titiknya boleh diulang ya karena trial gitu ya. Ada nggak ya kira-kira? Kita coba ya. Saya mulai dari sini. Dari 4 ke 1. 4 ke 1. Lalu kemana lagi? Kedua gitu ya. Dari 2 ke 4. Sampai sini oke ya. Lalu dari 4 ke 3 dan dari 3 ke 2. Oh, ternyata ada. Ini adalah trial Euler. Ini adalah trial yang melewati semua sisi di G. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 4, 1, 2, 4, 3, 2 merupakan suatu trial Euler di G. Ya, dapat dipahami? Baik, selanjutnya ada istilah tur. Itu tur di G. Suatu tur di G adalah suatu jalan tertutup yang melewati setiap sisi di G sedikitnya satu kali. Karena jalan berarti titiknya boleh dilewati lebih dari satu kali, sisinya pun bisa dilewati lebih dari satu kali. Namun di sini kalau tur itu setiap sisinya harus dilewati paling tidak satu kali dan harus tertutup. Artinya kalau kita mulai dari titik A harus kembali ke titik A lagi, gitu ya. Seperti apa ya contohnya? Nah, sebenarnya contohnya kita bisa mulai dari yang tadi ya, dari tur Euler ini. Ini kan tur Euler 4, 1, 2, 4, 3, 2 ya. Sampai sini ini sudah melewati sisi-sisinya gitu ya. Nah, tapi harus tertutup kan kalau tur. Maka dari sini kita bisa lanjutkan nih dari 2, karena tertutup berarti kan kita mulai dari 4. Berarti harus kembali ke 4 lagi. Jadi dari 4 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dari 4 ke 1, ke 2, ke 4, ke 3, ke 2, ke 4 lagi gitu. Selesai, itu adalah suatu tur gitu ya. Jadi 4, 1, 2, 4, 3, 2, 4 merupakan suatu tur di G. Dapat dipahami? Ya. Selanjutnya adalah tur Euler. Nah, baru deh kita akan membahas tur Euler. Jadi tur Euler itu apa? Nah, tur Euler adalah sebuah tur yang setiap sisinya dilewati tepat satu kali. Dapat dipahami? Tur Euler adalah suatu tur yang setiap sisinya dilewati tepat satu kali. Kalau tur saja, itu setiap sisinya bisa berulang-ulang, gitu kan? Yang penting dilewati semua, gitu ya. Tapi kalau tur Euler hanya satu kali saja dilewatinya. Artinya karena dia tur maka dia tertutup. Gitu. Kalau dari A dia harus kembali ke A. Ya, jadi ini mirip seperti trial Euler, namun harus tertutup gitu. Sedangkan kalau trial Euler itu kan tidak harus tertutup gitu ya. Kalau ini berarti harus tertutup. Baik, kalau begitu apakah kita bisa katakan bahwa tur Euler ini adalah trial Euler yang tertutup? Bagaimana menurut Anda? Coba Anda kaji ya. Coba Anda analisa ya, apakah tur Euler ini adalah suatu trial Euler yang tertutup. Baik, kita kembali lagi ke sini. Bagaimana contoh tur Euler dalam suatu graf? Kita coba. Nah, kalau graf ini apakah dia punya tur Euler ya? Ternyata dia tidak punya tur Euler. Jadi kalau kita kita mulai dari mana saja tidak ada tur Euler yang tidak ada tur Euler di G gitu ya. Jadi tidak ada tur yang melewati setiap sisi di G dan tepat satu kali. Tidak ada gitu ya. Baik. Anda dapat cek memang tidak ada tur Euler itu gitu. Nah, bagaimana dengan graf ini? Apakah dia punya tur Euler? Silakan, menurut Anda bagaimana? Saya akan coba ya. Saya coba dari 7 ke 1.
Ingat, tur Euler adalah suatu tur yang setiap sisinya dilewati tepat satu kali. Berarti karena dia tur, maka selesainya itu harus dituju lagi. Dan semua sisinya harus terlewati dan hanya satu kali saja, tidak boleh diulang gitu ya. Jadi saya mulai dari 71, terus kemana, terus kedua, lalu ke 6 misalnya, lalu ke 3, lalu ke 2 lagi, oke aman ya, lalu ke 5, lalu ke 3, lalu ke 4, lalu ke 5, lalu ke 1, lalu ke 4, dan ke 7. Ternyata ada, itu adalah suatu tur Euler ya. Oke, jadi 7126325345 147 merupakan suatu tur Euler di H. Ya, semoga dapat dipahami. Nah, kemudian kita akan membahas graf Eulerian. Suatu graf G dikatakan graf Eulerian jika memuat suatu tur Euler. Ya. Sekali lagi, suatu graf G dikatakan graf Eulerian jika memuat suatu tur Euler. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa graf G yang tadi di awal itu bukan graf Eulerian. Sedangkan graf H yang terakhir tadi itu adalah graf Eulerian. Ya, seperti itu. Baik. Oke, ini adalah suatu teorema yang berkaitan dengan graf Eulerian. Suatu graf terhubung yang tak kosong G merupakan graf Eulerian jika dan hanya jika graf tersebut tidak memiliki titik berderajat ganjil. Dan akibatnya, suatu graf terhubung G memiliki trial Euler jika dan hanya jika graf tersebut memiliki paling banyak 2 titik berderajat ganjil. Oke, jadi kalau misalkan seperti ini, apakah dia punya tur Euler? Apakah graf ini merupakan graf Eulerian? Kita cek di sini ternyata, berarti kita bisa cek dari derajat titik-titiknya ya. Jadi kita lihat dari mulai titik 1, dia ternyata derajatnya 3. Oleh karena itu berdasarkan teorema 4.1, graf tersebut bukan graf Eulerian karena ada titik yang berderajat ganjil, sedangkan suatu graf itu akan punya tur Euler ya, suatu graf itu akan merupakan graf Eulerian jika dan hanya jika tidak memuat titik berderajat ganjil, gitu ya. Maka dia bukan graf Eulerian, dia tidak mempunyai tur Euler. Tapi apakah dia akan punya trial Euler? Nah, berdasarkan teorema ini, kalau misalnya graf tersebut punya paling banyak 2 titik yang berderajat ganjil, maka dia akan punya trial Euler. Oke, kita lihat ya, tadi derajat ganjilnya yang ini ya, ada 1, terus ini juga ganjil nih. Oke, ini 2, 3 derajatnya ganjil juga, ini genap, 2 derajatnya ya, ini 4 derajatnya, ini 2. Oh, berarti ada 2 titik yang berderajat ganjil. Oh, berarti ini akan punya trial Euler. Oke, berdasarkan teorema 4.1 dan juga akibat 4.1, maka kita dapat simpulkan bahwa graf ini tidak memiliki tur Euler, namun graf ini memiliki trial Euler. Baik, bagaimana trial Euler-nya? Oke, saya beri satu contoh saja ya trial Euler di sini. Saya tidak tahu ada berapa banyak, tapi saya menemukan satu trial Euler di sini. Bisa kita mulai dari 2, misalkan 2, lalu ke sini, ke 4, ke 3, ke 2 lagi, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Ya, itu adalah suatu trial Euler di F. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Hamiltonian. Tadi Eulerian, sekarang Hamiltonian. Nah, oke, kalau Eulerian itu terkaitnya dengan trial gitu ya, nah tur gitu ya. Nah, sekarang Hamiltonian ini terkait dengan lingkaran dan lintasan. Nah, oke, pertama kita akan membahas tentang lintasan Hamilton. Oke, suatu lintasan yang memuat setiap titik di G dikatakan lintasan Hamilton. Oke, satu lagi catatan, kalau tadi di bagian pembahasan Eulerian yang kita bahas itu adalah sisi ya. Sisinya harus dilewati, sedangkan di sini adalah titik yang kita kaji, gitu ya. Nah, jadi lintasan Hamilton itu adalah suatu lintasan yang memuat setiap titik di G. Oke, apakah graf J ini punya lintasan Hamilton? Apakah ada lintasan di J yang memuat setiap titik di G? Ingat definisi lintasan, suatu jalan yang titik maupun sisinya tidak boleh terulang lagi, gitu ya. Seperti itu. Jadi graf J ini punya lintasan Hamilton yang mana? Oke, saya mulai dari 4, 1, lalu ke 2, lalu ke 3. Nah, ini adalah suatu lintasan Hamilton karena lintasan ini melewati setiap titik di G, walaupun tidak melewati sisi-sisinya tidak masalah. Karena pada Hamiltonian yang kita bahas adalah titiknya. Ya.
Baik, jadi 4, 1, 2, 3 adalah suatu lintasan Hamilton di J. Baik, selanjutnya lingkaran Hamilton. Lingkaran Hamilton adalah suatu lingkaran yang melewati setiap titik di G. Oke, kalau tadi lintasan, sekarang lingkaran. Apakah graf K ini punya lingkaran Hamilton? Apakah ada lingkaran di K yang melewati setiap titik di G? Ternyata ada. Yang contohnya yang mana? 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah suatu lingkaran Hamilton di G karena lingkaran ini melewati setiap titik di G. Oke, berikutnya suatu graf G dikatakan graf Hamilton jika dia memuat lingkaran Hamilton. Oke, dengan demikian graf K ini merupakan graf Hamiltonian. Lalu bagaimana dengan graf J? Apakah J juga merupakan graf Hamiltonian? Apakah ada lingkaran yang melewati semua titik di J? Ternyata tidak ada ya. Dia punya lingkaran yang ini, namun dia tidak melewati setiap titiknya. Titik ini dia tidak terlewati oleh lingkaran apapun di sini, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya definisi untuk lingkaran Hamilton. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya Rismawati Ramdhani. Jangan lupa untuk subscribe HRTV Official. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.